teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat di daerah kalian masing-masing. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Nur Kurnia Dewi. Dengan dirinya saya mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2017. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Dioganda Putra Damanik, angkatan 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman semua yang terpilih dari banyaknya orang yang memilih pendidikan kimia, dan kalianlah yang terpilih untuk menempuh perkuliahan di pendidikan kimia. Teman-teman, nama saya Tabita Kristilintang Intias, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Sanata Dharma angkatan 2019. Saya ingin menceritakan pengalaman saya selama berkuliah di sini. Jadi pendidikan kimia Sanata Dharma itu sekarang punya gedung baru, dan untuk di lantai 4 itu khusus untuk laboratorium. Jadi ada 4 laboratorium. Yang pertama itu laboratorium pertama sama kedua itu untuk praktikum, terus kemudian juga ada untuk penelitian, sama ada untuk instrumen atau alat-alat canggih kayak yang ini tuh merupakan alat instrumen GCMS. Untuk alat GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi itu kita bisa gunain ini untuk praktikum atau juga untuk penelitian, misal kayak penelitian sama dosen atau penelitian sama teman-teman kita. Alat GCMS ini merupakan alat untuk menganalisis senyawa volatil seperti minyak atsiri atau minyak-minyak yang biasanya kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, misalkan minyak kayu putih. Nanti dari alat GCMS ini kita bisa tahu di dalam minyak kayu putih itu ada senyawa-senyawa apa aja sih. Kita bisa pakai alat GCMS ini. Fasilitas yang saya dapat adalah ruangan tempat saya ini berada, yaitu micro teaching. Di dalam lab ini suasananya nyaman, hening, dan sejuk karena dilengkapi oleh AC serta peredam suara yang mampu menahan suara agar kita dapat belajar dengan tenang. Selama saya berkuliah di Prodi Pendidikan Kimia, banyak fasilitas yang dapat mendukung, terutama lingkungan ini. Dia asri, hijau, sejuk, dan nyaman, dapat membantu kita dalam belajar. Dan suasananya enak sekali untuk bersantai ataupun sekedar mengobrol dengan teman. Contohnya gazebo ini, banyak sekali mahasiswa yang mengerjakan tugas di sini atau hanya sekedar ngobrol, bersantai. Bahkan juga di pinggir gedung disediakan juga kursi dan meja untuk mahasiswa yang ingin belajar dan mengerjakan tugas. Dan kadang banyak mahasiswa yang hanya sekedar ngobrol ataupun makan di situ. Untuk kegiatan mahasiswa di pendidikan kimia Sanata Dharma itu cukup banyak, dan itu benar-benar nambah pengalaman kita, terus juga nambah keterampilan kita. Salah satunya itu ada workshop SSC. Jadi workshop SSC itu merupakan workshop untuk melatih kita melakukan suatu pembelajaran praktikum dengan pendekatan kimia skala kecil. Untuk melakukan praktikum itu kita sudah punya kit, jadi kit khusus SSC kayak gini kitnya. Jadi di kit SSC ini tuh ada alat-alat yang biasa kita temukan di laboratorium, tapi dia bahannya itu dari plastik. Nah, kenapa dari plastik? Tentunya itu pertama biar lebih aman sama bisa dibawa ke manapun. Terus juga alat-alatnya itu cenderung dia ukurannya kecil. Tujuannya biar kita itu cuma butuh bahan kimia sedikit, terus pada akhirnya bisa meminimalisir limbah yang kita hasilkan dari praktikum. Nah, untuk mengikuti workshop SSC ini tentunya bisa nambah pengalaman, juga nambah keterampilan kita, dan juga bekal kita untuk di masa depan, karena kan kita calon guru kimia, jadi kita butuh ini untuk menciptakan belajar yang inovatif di masa depan. Selain itu ada juga workshop Arduino. Jadi itu tuh merupakan workshop untuk melatih kita membuat sensor berbasis Arduino untuk mengukur perubahan suhu secara real time, dan kita sudah menggunakan ada di lab praktikum.
kesempatan nih untuk mendaftar jadi asisten dosen, khususnya untuk mata kuliah praktikum. Nah, kebetulan untuk semester ini saya jadi asdos untuk praktikum di DPA. Di situ tentunya nambah pengalaman yang berharga ya untuk saya, terutama yang pertama pastinya untuk kita bisa menjalin relasi sama teman, terus juga sama adik tingkat. Kemudian juga kita lebih intens untuk menggunakan alat-alat laboratorium, terus juga kita terkadang diikutkan dalam pelatihan-pelatihan untuk penggunaan alat instrumen. Dan ada plus-plus lainnya seperti dapat sertifikat, kemudian juga dapat reward dari kampus. Lepas dari fasilitas yang diberikan, Prodi juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu menambah wawasan serta pengalaman kita. Di antaranya yang pertama ada kuliah tamu. Pada kegiatan kuliah tamu, pihak Prodi mengundang dosen yang memiliki keahlian dalam bidangnya tertentu dan menyampaikan materi terkait bidang yang dikuasainya. Dan dalam perkuliahan ini, kita dapat bertanya jawab, saling sharing. Yang kedua adalah benchmarking. Saya sangat bersyukur dan sangat senang karena saya terpilih dan beserta 5 teman saya untuk melakukan kegiatan benchmarking ke Korea Selatan. Sebelum kami mendapatkan hadiah ini, pastilah kami melalui tahap-tahap tes seperti wawancara menggunakan bahasa Inggris dan wawancara mengenai seputar pengalaman kita selama kita berkuliah mulai dari awal. Kegiatan benchmarking ini sendiri menurut saya sangat menambah wawasan saya, di mana dalam kegiatan ini kami menyusun kegiatan untuk mengunjungi univ lain yang ada di Korea Selatan beserta satu sekolah, yang dimana berkat dari kunjungan kami itu kami menjadi mengerti bahwasanya bagaimana cara mengajar dosen, bagaimana sikap mahasiswa di Korea Selatan, dan kami membandingkan dengan yang di Indonesia. Selain melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengunjungi kampus-kampus serta sekolah yang ada di Korea Selatan, kami juga mengadakan beberapa rekreasi untuk menghibur diri sekalian menikmati bagaimana suasana yang ada di Korea Selatan yang sejuk dan juga bersalju. Yang ketiga adalah field trip. Field trip merupakan salah satu kegiatan kuliah, hanya saja berbeda dengan kuliah seperti biasanya yang kita lakukan di dalam kelas. Field trip ini dilakukan langsung terjun ke lapangan, ke tempat yang ingin kita tuju. Di angkatan saya, angkatan 2018 dan 2017, kami mengunjungi beberapa tempat, diantaranya seperti LIPI, IPB, Indeso, dan satu lagi Kebun Raya Bogor. Seperti yang kita tahu, keempat tempat ini merupakan tempat yang sangat terkenal dalam pengertian pabrik dan universitas yang dikenal banyak orang, sehingga kami sangat bersyukur dapat mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang ada di sana. Banyak kegiatan mahasiswa yang dapat kita ikuti. Contohnya kursus bahasa Inggris, klub, dan spektra. Saya mengikuti kursus bahasa Inggris yang hanya diadakan di Prodi Pendidikan Kimia. Program ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa pendidikan kimia. Bahkan kita mendapatkannya selama kita berkuliah di sini. Dan suasana kursusnya tidak seperti kursus yang biasanya yang tegang dan serius, tapi kita akan berdinamika, bahkan kita akan bermain game yang dapat membantu kita untuk meningkatkan bahasa Inggris. Ketika saya menjadi maba, saya mengikuti acara rutin yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Kimia, yaitu Spektra, Sinergi Pendidikan Kimia melalui Tradisi dan Eksplorasi. Kita akan diajak keluar kampus dan menginap beberapa hari. Kita akan dikenalkan bahwa kimia itu ada di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari, melalui praktikum dengan eksplorasi alam.
Dan pada malam terakhir akan diadakan malam keakraban untuk sharing antar angkatan dan dosen, sehingga ikatan di keluarga pendidikan kimia akan semakin erat. Saya juga mengikuti study club yang diampu oleh mahasiswa pendidikan kimia sendiri untuk membuat kelompok belajar antar angkatan, sehingga ikatan antar mahasiswa di setiap angkatan akan semakin erat dan nggak ada lagi rasa takut ketemu cutting ataupun malu, itu nggak ada. Dengan dosen itu cukup baik ya, dan dosen-dosen itu selalu mendorong mahasiswanya untuk mengikuti kayak perlombaan-perlombaan gitu, terus juga mengajak penelitian yang tentunya itu bisa mendapat pengalaman, terus juga jadi yang diperhatikan itu nggak cuma akademik tapi non akademik mahasiswanya juga diperhatikan. Selama saya berkuliah di Prodi Pendidikan Kimia ini, saya merasakan hal yang berbeda. Saya merasakan bahwasanya kimia itu tidak melulu hanya perhitungan. Kadang kita ada melakukan seperti praktikum, mengadakan seperti kuliah lapangan, yang itu mampu merefresh otak kita yang menganggap bahwasanya kimia itu susah dan hanya perhitungan saja. Selain itu, mengapa saya mengatakan hal ini demikian? Hal ini dikarenakan relasi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan juga relasi antara mahasiswa dan juga dosen. Selama yang saya alami, relasi mahasiswa dengan mahasiswa di Prodi Pendidikan Kimia berjalan dengan baik, saling membantu, angkatan per angkatan saling menuntun ke arah yang lebih baik, berlomba untuk menjadi angkatan yang lebih kompak, sehingga menurut saya hal ini merupakan hal yang seru. Di balik kata rumit ada kata yang seru, seperti itu. Kita bisa konsultasi tentang masalah perkuliahan dan masalah pribadi kita pada dosen. Gak ada rasa segan ataupun takut, karena dosen akan sebisa mungkin membantu kita dengan suasana yang santai, dan gak ada lagi kata susah ketemu dosen, karena mereka pasti akan menyediakan waktu tersendiri untuk kita. Halo teman-teman, selamat datang di Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Chemistry for a Sustainable Future.